Buang pakaian dalam Anda dengan mudah ke laut. Aroma yang terpancar dari celana dalam menggugah nafsu makan ikan. Adegan ini secara tidak sengaja dilihat olehnya. Karena dia sudah lama lapar dan haus. Dia segera membungkuk dan melambai dengan panik ke arah ikan itu. Tapi bagaimana mereka bisa begitu bodoh hingga langsung memeluknya? Berpikir dan memunculkan ide lain. Dia menemukan tongkat besi dengan sekrup terpasang di kepala dan tali terhubung di ujungnya. Berikut cara membuat tusuk sate ikan sederhana. Jika berhasil menangkap mangsa, masalah makanan juga mudah teratasi. Penuh percaya diri. Namun tusuk sate ini terlalu kikuk. Begitu tusuk sate tersebut jatuh ke dalam air, ikan tersebut menghabiskan waktu seharian yang berat namun tetap tidak dapat menangkap satupun ikan. Sebaliknya, kekuatan fisik lambat laun terkuras. Lelah. Dia jatuh ke dalam kotak. Jika Anda ingin menangkap ikan, Anda harus berpikir berbeda. Namun saat ini dia terkejut melihat ada pesawat yang lewat. Jika dia bisa menarik perhatian pilot, dia akan diselamatkan. Meski harapannya jauh, Mia tetap memutuskan untuk berusaha semaksimal mungkin. Dia segera melompat ke dalam kotak dan merusak TV. Pilihlah dengan hati-hati sepotong kaca reflektif dan segera lari ke peti. Namun karena terlalu terburu-buru, ia tidak sengaja melukai pahanya. Tapi saat ini dia sama sekali tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia segera berdiri dan memanfaatkan cermin yang membiaskan pesawat. Dia terus berharap di dalam mulutnya bahwa pilot akan memperhatikannya. Namun keajaiban tidak pernah terjadi. Sebaliknya, karena latihan yang intens, luka di pahanya retak. Dia hanya bisa kembali ke kotak untuk menemukan jarum melengkung dari komponen TV. Mencari beberapa kabel tembaga lagi untuk mendisinfeksi dengan alkohol. Dia mencoba menekan rasa sakit yang menyayat hati dan benar-benar menjahit lukanya dengan tangan kosong. Keesokan harinya, ambil jaring ikan sederhana yang dibuatnya tadi malam. Satu tangan melemparkan jaring ikan ke laut. Kemudian, ambil celana dalam kesukaan ikan dan buang dengan hati-hati ke tengah jaring ikan. Sekarang dia hanya perlu memegang erat tongkat kayu itu. Hanya perlu menunggu dengan sabar. Kotoran bayi di celana dalam dengan cepat menyebar ke laut. Beberapa ikan rakus berenang mengikuti bau tersebut. Namun Mia masih belum mengambil tindakan. Baru setelah ikan besar itu menggigit kailnya, dia segera menarik jaringnya. Akhirnya berhasil menangkap ikan besar kali ini. Mia kenyang dan memiliki cukup ASI untuk menyusui. Bahkan ketika bayi Anda kenyang, ia buang air besar dalam jumlah yang cukup. Dengan begitu, masalah kekurangan pangan teratasi sepenuhnya. Barang-barang yang ada di dalam peti juga dimanfaatkan. Sejak hari ke-9, jalan Mia untuk bertahan hidup mulai mengarah ke arah yang benar. Luka di kaki juga berangsur pulih. Setiap kali dia bosan, dia mengeluarkan foto keluarganya untuk dilihat. Ceritakan kepada anak Anda tentang masa lalu ayahnya yang heroik. Setiap hari, setelah menangkap ikan, dia akan merobek satu halaman dari buku catatannya. Diisi dengan kata-kata yang penuh kehidupan. Masukkan ke dalam kotak. Dilempar ke laut seperti botol yang hanyut. Hal ini juga tampaknya meningkatkan harapan untuk jalur kelangsungan hidup Anda. Namun seiring berjalannya waktu secara bertahap, keinginan Mia untuk bertahan hidup perlahan terkikis. Selain itu, kontainernya juga mengalami kebocoran parah. Sistem drainase lama sudah tidak berfungsi lagi. Jika dia tidak mendapat pertolongan tepat waktu, dia dan bayinya pasti akan tenggelam ke dasar laut. Melihat hewan peliharaan Mia berteriak meminta makanan membuat Mia putus asa dan membangkitkan keinginannya untuk hidup. Dia mengikat semua kotak plastik menjadi satu. Buatlah sekoci untuk bayi. Meski wadahnya tenggelam ke dasar laut, bayi tersebut masih memiliki peluang untuk hidup. Hari itu ketika Mia menghibur bayinya, tiba-tiba dia melihat seekor burung camar terbang untuk memakan tulang ikan. Ini membuatnya senang sekaligus takut. Bertemu Haiao berarti dia tidak jauh dari daratan. Namun laut yang kejam tidak memberinya cukup waktu. Wadah telah ditempatkan pada batas toleransi maksimumnya. Mia juga siap melompat keluar dari kotak. Di saat kritis, Mia tiba-tiba teringat bahwa satu-satunya coklat yang masih ada di dalam kotak. Ini adalah satu-satunya makanan hewan peliharaan Anda lain kali.
Tanpa ragu, Mia langsung menyelinap ke dalam kotak dan berhasil mengambil coklat tersebut. Namun ketika dia berbalik, dia terjerat tali. Akhirnya talinya putus. Namun wadahnya juga tenggelam beberapa puluh meter. Saat berenang, bayinya sudah hilang. Mia melihat sekeliling dengan gugup. Tiba-tiba seekor monster raksasa berlari keluar dari laut. Ternyata itu adalah seekor ikan paus. Paus itu berenang melewati bayi itu. Semprotkan aliran air dengan hati-hati untuk membasahi wajah bayi. Bayi itu langsung menangis. Mia mendengar tangisan itu dan berenang mendekat. Mia melihat ke arah kiri paus itu dan diam-diam mengucapkan terima kasih. Begitu saja, Mia menggendong bayinya yang hanyut di lautan luas. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia menyadari akhir hidupnya sudah dekat. Dia kesulitan mengatakan pada bayinya untuk mengucapkan terima kasih karena telah datang membantunya dengan gigi hingga tiba-tiba kicauan burung membangunkannya. Kemudian puluhan burung camar berkumpul. Mereka melayang di atas bayi itu. Pemandangan ini tidak sengaja terlihat oleh nelayan di dekatnya. Wanita itu menyuruh ayahnya untuk bergegas menuju burung camar. Keduanya berusaha menggendong bayi itu. Mereka sangat terkejut melihat bayi itu di sini. Kemudian menemukan seutas tali. Kedua orang itu menyatukan talinya dan berhasil menariknya ke atas. Tapi wajahnya pucat dan dia tidak bernapas lagi. Wanita itu terus memberikan pertolongan pertama tetapi tidak berhasil. Sepertinya bayi itu juga merasakan sesuatu dan menangis. Wanita itu terdiam sejenak lalu segera memberikan pernafasan buatan. Akhirnya menyelamatkan Mia dan kembali dari gerbang neraka. Pemandangan di depan matanya membuat Mia tak percaya. Baru setelah dia dipastikan bahwa ini bukan mimpi, dia mulai menangis.